Baik, materi hari ini adalah mengenai imbalance data gitu ya. Jadi ya, apa sih imbalance data itu gitu ya. Jadi gini, imbalance data itu mungkin contohnya begini ya. Jadi kadang-kadang data kita itu tidak ideal gitu ya. Data kita tidak ideal. Jadi misalnya kita umumnya imbalance data terjadi pada saat kita mau melakukan case-case yang sifatnya adalah classification gitu ya. Jadi imbalance data, misalnya kita mau mendetek contoh probability karyawan untuk attrition atau keluar dari PAMA misalnya gitu ya. Ya, attrition dari PAMA, dia akan resign gitu ya. Kita mau tebak ya. Nah, imbalance data terjadi kenapa? Karena presentasi karyawan yang keluar ya mungkin lebih sedikit ya daripada presentasi karyawan yang stay gitu ya, misalnya gitu ya. Sementara mau kita tebak misalnya, oke, dalam 3 bulan ke depan karyawan ini akan resign atau tidak misalnya gitu ya. Nah ini jumlahnya tuh nggak berimbang, sehingga pada saat sistem belajar dari data kita gitu ya, itu sistem akan punya akurasi yang semu gitu. Jadi seakan-akan akurasinya tinggi, padahal sebetulnya dia tidak bisa menebak karyawan yang yang akan keluar gitu, yang akan resign gitu ya. Karena apa? Yang dia tebak adalah sebagian besar karyawan tidak akan resign, dan kebetulan misalnya gitu ya, karyawan yang resign itu misalnya hanya 3% gitu misalnya, yang real resign hanya 3%. Kemudian kalau sistem kita salah nih, dia menebak 100% karyawan tidak resign, padahal 3% resign. Tetap aja secara akurasi seakan-akan dia 97% gitu ya. Seakan-akan bagus gitu ya. Nah sebetulnya dia nggak mampu tuh tebak yang 3%. Nah ini adalah contoh-contoh disebut sebagai imbalance data ya. Atau kalau secara teori, imbalance data di machine learning itu refers to dataset ya, di mana kelasnya itu not represented equally gitu ya. Jadi satu kelas itu punya sampel data jauh lebih banyak daripada kelas yang lainnya ya. Jadi imbalance itu biasanya menyebabkan terjadi isu ya pada saat proses training dari machine learning kita, ya kan. Nah, akibat dari imbalance data ini umumnya secara teori ini akan terjadi dia poor performance ya, untuk data-data yang minority class atau data-data tadi yang sampelnya sangat dikit. Nah, umumnya terjadi itu biasanya misalnya kalau kita mau dilakukan fraud detection gitu misalnya ya, mau fraud detection ya, atau kita mau punya satu alert ya terhadap failure dari mesin-mesin kita dan sebagainya gitu ya. Nah itu umumnya akan terjadi imbalance data ya. Jadi contoh kalau di sini misalnya kita punya classification problem, kita cuma tebak misalnya 0 atau 1, yes or no gitu ya. Dimana yang 90%-nya itu misalnya no gitu ya, yang 10%-nya yes gitu ya. Nah ini dia sudah menghasilkan imbalance data gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi secara teori ada beberapa key points. Jadi satu ya, imbalance data tanda-tandanya apa? Satu, dia skewed class distribution ya. Jadi ya udah otomatis karena dia imbalance, misalnya tadi dia jawabannya yes or no, yang no-nya jauh lebih besar daripada yang yes-nya. Terus sebagian besar data menghasilkan jawaban no ya dibanding yang yes-nya gitu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya evaluation matrix ya, akurasi itu tidak bisa digunakan gitu ya, karena dia menjadi bias sebetulnya akurasi. Jadi kita harus punya kemampuan akhirnya membaca tidak hanya sekedar akurasi, tapi kita membaca dari matriks-matriks yang lain ya. Jadi kemarin kita sudah sepintas belajar, ada yang namanya precision, ada yang recall, ada yang advanced score ya, dan seterusnya gitu ya. Yang kalau teman-teman belum hafal, nanti kita coba akan review sekali lagi gitu ya. Kita akan pelan-pelan kita akan review sekali lagi gitu ya. Nah, jadi gunanya kita belajar evaluation matrix adalah juga kita untuk memahami apakah sebetulnya algoritma kita ini sudah bisa memberi jawaban yang cukup oke atau belum gitu ya. Yang ketiga ya, itu biasanya hal-hal yang berhubungan sama anomaly detection ya. Jadi imbalance data itu
kalau di anomaly detection itu dia akan di-consider atau akan di-treat sebagai anomali gitu ya. Dia treat sebagai anomali. Nah, ini secara umum gitu ya. Nah, bagaimana kita menghandle imbalance data secara teori ya, ini ngomong secara teori gitu ya. Jadi kalau data kita imbalance gitu ya, data kita imbalance, secara teori maka kita bisa melakukan beberapa pendekatan. Pendekatan yang paling umum ya, pendekatan paling basic secara statistik yang orang akan lakukan adalah namanya resampling teknik ya. Jadi kita bisa melakukan ada yang namanya oversampling, atau kedua ada undersampling ya, yang ketiga ada hybrid ya. Jadi combination dari oversampling dengan undersampling. Tapi gampangnya gini, kalau oversampling ya, ini contohnya apa namanya? Kalau kita melakukan dia oversampling ya. Jadi ini increasing the number of instant ya in the minority class. Jadi kita akan duplikat ya kalau kita mau oversampling adalah yang minority class-nya sehingga dia menjadi berimbang datanya ya gitu ya. Nah, kalau undersampling ya itu kalau kita punya contoh nih ada dua kelas yang mau kita tebak, misalnya ini yang kiri ini dia normal gitu misalnya, yang kanan ini alert gitu misalnya ya, atau yang kiri itu no, yang kanan itu yes, atau yang kiri itu 0, yang kanan itu 1, maka data yang kiri ya, data yang biru ini kita potong gitu ya, sehingga datanya mirip apa namanya kira-kira punya komposisi yang equal dengan data yang minority class ya. Jadi kalau undersampling data yang apa namanya datanya kita potong ya, disesuaikan dengan data minoritinya. Kalau oversampling data yang minority kita tambah ya dengan berbagai cara untuk kemudian dia apa namanya menjadi sama gitu ya. Ini kita disebut sebagai data sintetis nanti atau data sintesis ya. Nanti tekniknya ada beberapa ya. Kita bicara secara teori dulu ya. Nah, next ada beberapa orang sebenarnya yang mengatakan bahwa sebenarnya oversampling imbalance data nggak perlu dihandle dengan cara seperti ini ya, cara basic gitu ya. Kenapa? Karena sekarang ada algoritma khusus gitu ya, memang sudah dia bisa menghandle undersampling ya. Jadi misalnya ada orang yang menggunakan ensemble methods gitu ya, yang secara otomatis dia begitu apa namanya ada kelas biasanya minority tidak bisa ditebak, maka otomatis dia akan boosting ya, otomatis dia akan memboosting ya kan, misalnya yang tree base dia akan mecah tree-nya sehingga dia akan belajar dari situ sehingga akhirnya dia juga bisa nebak ya dari algoritma tersebut ya. Ini yang kedua gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada cara lain nggak? Ya, cara lain dihandle dengan cara data augmented ya. Jadi kita mengenerate new sample apa namanya data ya dari minority class ya. Tapi artinya ini ada teknik-teknik tertentunya gitu ya, data augmented. Jadi biasa dipakai kalau kita mau pengenalan image gitu ya, image recognition ya, itu data augmentation kita pakai ya. Next adalah penerapan data yang memang penerapan metode yang lebih advance ya. Jadi kita menggunakan misalnya algoritma GANs ya. Ini algoritma GANs sebenarnya generatif, masuknya di generatif AI arahnya gitu ya. Jadi kita menggunakan algoritma yang lebih advance ya. Ini di deep learning sebetulnya areanya kita pakai itu ya. Atau kemudian kita menggunakan teknik-teknik anomaly detection yang teman-teman sudah pernah belajar gitu ya. Anomaly detection ya. Nah, dan cara yang berikutnya adalah bisa jadi kita akan handle dengan domain spesifik teknik. Jadi kenapa domain spesifik teknik ya? Karena nanti kita akan lihat di contohnya gitu ya. Artinya dengan pengetahuan kita sebenarnya kita bisa memodif atau mengadjust data kita gitu ya. Ya, satu bisa menggunakan pembobotan atau bisa kemudian kita mereview secara manual gitu ya. Decision yang salah dari engine gitu ya, untuk supaya kita bisa menghasilkan data yang lebih bagus dan kemudian apa namanya secara efektif dia menghandle imbalance data gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti belajar misalnya banyak belajar mungkin dari referensi apa dan sebagainya, biasanya yang di approach ya di tempat-tempat training atau dari buku-buku adalah hanya teknik yang pertama gitu ya.
Ya, jadi bagaimana kita melakukan datanya di oversampling atau di undersampling gitu ya. Cuma nanti kita akan lihat ya di contoh-contoh bahwa kadang-kadang kita tidak bisa hanya dengan melakukan hal tersebut gitu ya. Oke. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan ya bahwa kalau imbalance data maka kita nggak bisa hanya mengacu kepada akurasi gitu ya dari metriknya. Ya, sementara secara umum kalau bisnis orang biasanya kalau kita mau melakukan classification yang ditanya lah akurasinya berapa gitu ya. Itu yang secara umum orang lakukan gitu ya. Jadi nanti teman-teman harus aware bahwa akurasi untuk case imbalance data itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Teman-teman harus lihat matriks-matriks yang lain ya. Misalnya terutama yang berhubungan sama precision ya, recall dan F1 score gitu ya. Nanti kita akan lihat lagi nih supaya teman-teman ingat gitu ya. Ini apa sih precision, recall dan F1 score ini ya. Oke. Sebelum kita masuk ke contoh sampel workflow ya, kita coba review kembali nih yang teman-teman kemarin sebenarnya sudah dapat ya materinya ya. Jadi kalau masalahnya adalah classification, artinya kalau di machine learning menebak kelas gitu ya, menebak dia yes or no, menebak dia itu normal atau tidak normal dan sebagainya. Pokoknya yang hubungannya sama menebak kelas ya disebut sebagai classification problem ya. Algoritma classification secara umum matrix dari performance-nya itu dibentuk dari yang namanya confusion matrix ya. Confusion matrix kita ulangi lagi ada yang namanya true positive ya. Artinya nih misalnya kita nebak mahasiswa nih ya, true positif itu adalah gini, sistem kita memprediksi bahwa seorang mahasiswa akan DO. Ternyata dia benar-benar DO. Itu disebut true positif gitu ya. Nah, true negatif ini kita mengulang ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar ini. True negatif itu kalau misalnya mesin kita memprediksi orang ini, mahasiswa ini nggak bakal DO gitu ya. Tahu-taunya dia tidak akan DO ya, dan kemudian dia benar tidak DO ya. Nah, jadi kalau kita lihat ada true positif, true negatif, teman-teman simpel aja lihat yang di depannya, kata di depannya itu adalah artinya tebakannya benar atau salah. Kalau depannya true berarti tebakan kita betul gitu ya. Nah, kalau positif itu ngomong tebakannya. Jadi kalau true positif artinya dia ditebak positif dan betul positif. True negatif dia ditebak negatif dan betul negatif gitu ya. Nah, di luar true positif, true negatif tentu ada yang namanya false positif gitu ya. False positif artinya apa? Dia ditebak positif tapi false, salah gitu ya. Atau kalau kita lihat di sini mesin memprediksi bahwa seorang mahasiswa itu akan DO, tapi ternyata dia nggak DO. Ditebak positif artinya positif satu, tebak DO, ternyata dia nggak DO. Itu disebut sebagai kesalahan tipe 1 ya. Next ada lagi yang namanya adalah false negatif. Ditebak negatif tapi ternyata dia false gitu ya. Ini mohon maaf sebentar teman-teman ya. Saya ada ini sebentar stop sharing sebentar, izin sebentar teman-teman ya, saya minum sebentar ya, agak kesel. Baik, kita lanjutkan ya. Oke ya. Jadi kalau false negatif ditebak negatif ternyata salah gitu ya. Ini kesalahan tipe 2 atau kalau dalam bisnis ini sebagai kesalahan yang dianggap berbahaya gitu ya. Jadi kita prediksi seorang itu nggak akan DO tapi akhirnya dia DO. Ya, atau misalnya kita tebak oh ini nggak masalah nih, ini bukan fraud, mesinnya aman, nggak akan rusak gitu ya, ternyata dia rusak gitu ya, contohnya, ternyata nggak aman ya. Ini adalah kesalahan tipe 2, ini yang paling problem kalau secara bisnis ya. Based on confusion matrix ini ya, ada true positif, true negatif, false positif, false negatif, ini dibentuklah kemudian performance gitu ya. Nah,
yang nanti kita akan belajar nih sekarang kenapa akhirnya kita butuh performance ini ya. Jadi performance yang paling umum digunakan adalah akurasi ya. Akurasi itu ngelihatnya begini nih misalnya ya, kalau kita ngomongnya jadi berapa persen mahasiswa yang benar diprediksi DO dan tidak DO dari keseluruhan mahasiswa, itu disebut sebagai akurasi gitu ya. Ada lagi cara melihatnya dari sisi precision. Kalau akurasi tadi berapa persen yang benar dari yang ditebak DO, berapa persen yang benar dari yang ditebak tidak DO gitu ya. Nah itu kemudian ya dia dijumlahkan kan gitu ya. Simpelnya begitu. Nah kalau precision ini contoh berapa persen mahasiswa yang benar DO dari keseluruhan mahasiswa yang diprediksi DO aja gitu ya. Jadi benar DO dari yang diprediksi DO. Jadi misalnya kita prediksi ada 10 nih yang DO. Ternyata benar nih 10-10-nya DO. Maka disebut precisionnya 100% gitu ya. Padahal pada saat kita menebak 10 yang DO dan 10 yang benar, bisa jadi ada mahasiswa lain, ada 20 mahasiswa lain kan yang dia DO, tapi karena nggak kita tebak DO gitu ya, jadi dia nggak ketangkap di sistem kita gitu ya. Jadi precision itu hanya lihat dari yang kita tebak, DO misalnya, berapa yang akhirnya dari tebakan itu benar-benar DO, itu disebut sebagai precision. Kalau recall ya, yang dilihat adalah berapa persen mahasiswa yang diprediksi DO dibandingkan keseluruhan mahasiswa yang sebenarnya DO. Jadi tadi misalnya mahasiswa yang kita tebak DO 10-10-nya anggap aja betul nih dia benar-benar DO. Tapi secara total sebenarnya ada 30 mahasiswa nih yang dia itu DO ya. Kita hanya bisa tebak 10 dari 30 itu. Ya, maka kita sebut recall kita adalah 10 dibanding dengan 30 ya, atau 33 sekian persen ya. Cuman begitu ya. Itu cara kita pandang ya. Next, ada yang namanya specificity. Kalau specificity sebenarnya kembalikan dari recall gitu ya. Jadi ini nggak dipakai nggak apa-apa. Next, ada yang namanya F1 score ya. F1 score itu dia perbandingan ya antara presisi dan recall ya. Jadi ini sebetulnya teknik nanti kita akan belajar ya, untuk melihat dengan cepat bahwa sebenarnya ada masalah nggak di algoritma kita gitu ya. Tapi nanti disesuaikan dengan kebutuhan bisnis ya. Dan terakhir ada yang namanya con kappa. Con kappa itu sebetulnya biasanya dipakai untuk melihat apakah satu decision itu fair gitu ya. Misalnya kita punya 2 juri, apakah 2 jurinya itu fair ya, nggak berat sebelah dan sebagainya. Kalau kita punya kriteria, apakah kriterianya itu memang fair gitu ya, apa tidak berat sebelah dan sebagainya, itu kita pakai namanya con kappa gitu ya. Nah, kemudian ada lagi teknik lain kan, kalau secara visual ada ROC ya, ada ROC ini ya, apa namanya garis ya, kita buat pakai visual ya, ada AUC. Kalau AUC artinya area yang under dari ROC-nya dan sebagainya. Ya, jadi kita hanya mengulang sedikit ya dari apa namanya teori kemarin. Kenapa kita perlu ini gitu ya? Karena kita akan lihat nanti secara bisnis, walaupun secara teori gitu ya, ada beberapa teori yang bisa dipakai untuk handling imbalance data gitu ya. Tapi secara nanti natural business, atau actual business, kita harus punya kemampuan menjudge gitu ya. Apakah kita akan gunakan teori ini, atau teori yang mana yang akan kita gunakan, dan kenapa kita gunakan teori yang itu gitu ya. Nah ini yang membedakan kita sebagai seorang business data scientist dengan yang technical, yang pure technical data science. Data science dia simple dia. Ya, maka kalau ada imbalance data dia handling selalu dengan cara resampling ya, oversampling, undersampling, that's it gitu ya. Kita akan coba real case-nya gitu ya, langsung ke network-nya gitu ya. Oke, jadi ini ada dulu ya. Oke, ini kita akan coba contoh satu workflow. Ini workflow-nya simple gitu ya. Jadi kita punya workflow yang datanya aslinya ini adalah data dari credit card gitu ya. Kan gunanya untuk menebak apakah seorang yang nasabah credit card itu dia akan default atau gagal bayar, atau dia akan aman ya, dia akan lancar, sederhananya begitu. Dia akan gagal bayar atau dia akan lancar gitu ya. Nah ini atau kalau di case lain mungkin ini mesin ini dalam misalnya berapa waktu ke depan dia akan failure atau tidak gitu contohnya ya. Ya contohnya mungkin case-nya seperti itu. Ini adalah credit card ya.
Jadi dari data kita credit card ini ya kita punya data, ini datanya kebetulan hampir semuanya adalah number gitu ya. Tapi di salah satu data ini dia punya kelas ya. Yang kelasnya kalau kita lihat ini dia bisa kelasnya bisa 1 atau kelasnya dia 0 gitu ya. Kelasnya 1 atau kelasnya 0 gitu ya. Nah, maksudnya apa kelas apa? Kalau kelas 0 artinya dia aman. Kalau kelasnya dia 1 artinya dia apa namanya gagal bayar gitu misalnya ya. Jadi kita punya 2 kelas dan itu nanti akan kita tebak sebetulnya ya apa namanya menggunakan algoritma kita gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat data tersebut seperti biasa kan kalau kita mau coba pelajari sedikit data dari data exploration-nya, kita bisa lihat nih sebetulnya ya. Untuk yang ada sebagian besar angka kita numerik gitu ya, kita bisa lihat ini karena dia banyak sekali data, ya maksimum minimumnya berapa, rata-rata berapa, standar deviation berapa dan sebagainya untuk masing-masing variabel di V1 sampai V28, termasuk ada amount gitu ya, dan ada time, dan ada yang nominal. Nah, dari nominal ini kita lihat nih dia ada yang ada yang missing ya, artinya kita nggak ketahuan apa namanya datanya gitu ya. Jadi sebetulnya yang missing ini nanti akan kita tebak gitu sebetulnya kan, bahwa dia akan apa namanya anomali apa namanya akan default atau tidak, akan 1 atau 0 gitu ya. Tapi kalau kita lihat antara 0 sama 1-nya datanya ini tidak berimbang gitu ya. Jadi 0-nya jauh lebih banyak daripada yang 1-nya ya. Ini contoh kalau kita mau lihat dengan cepat ya. Sehingga pertama yang kita lakukan ya itu karena kita mau belajar tentu dari data yang memang karena kita mau tebak dari kelasnya, tentu satu datanya ini kita buang dulu ya. Jadi yang data-data yang yang nggak ada isinya ya itu akan kita buang atau kita remove gitu ya. Sehingga kita hanya akan belajar dan testing dari data-data yang sudah ya pasti ada isinya ya, ada kelasnya, ada isinya dan sebagainya ya. Ini untuk planning testing kita ya. In real case sebetulnya nanti data-data yang tadi tidak ada isinya itu kalau dia kemudian ada value yang lain ya dari V1 sampai V28 ya dan amount dan sebagainya kita bisa tebak kelasnya gitu ya. Cuman sekarang kita gunakan dulu data yang memang dia ada isinya gitu ya. Kemudian next ini seperti biasa kita akan masuk ke partitioning gitu ya untuk kita bedakan bagi dia training dan testing gitu ya. Jadi ini kita buat 80-20 tapi kita coba random aja. Jadi kita nggak stratified sampling ya. Nanti pada umumnya kita akan pakai stratified sampling ya. Ini hanya apa namanya? Kita pakai random aja dan kemudian kita group by ya. Group by-nya apa sih? Group by-nya kita lihat berdasarkan kelasnya karena kita mau lihat nih dari kelas ini ya berapa perbandingannya. Ya tadi kelas yang 0 dia value-nya ada sekitar 113.000 row gitu ya. Kelas yang 1 dia hanya 390 row ya. Nah, dari sini kita tahu nih bahwa sebetulnya datanya imbalance gitu ya. Nah, data imbalance kemudian apa yang harus kita lakukan data imbalance nanti kita lihat berdasarkan teori dan akhirnya berdasarkan adjustment kita gitu ya. Ini kita belajar yang basic dulu ya. Oke, kalau data kita imbalance ya kan ya. Maka contohnya data nggak kita apa-apain gitu ya. Jadi kalau datanya imbalance, data nggak kita apa-apain ya. Data yang partitioning training kita pakai buat learnernya, data yang testing kita pakai buat prediknya, kemudian skor akan kita lakukan ya. Jadi sini kita pakai algoritma namanya XGBoost. Ini algoritma sudah ensemble sebetulnya. Jadi kita mau tebak kelas menggunakan seluruh apa namanya variabel yang lain gitu ya. Variabel lain itu dari V1 sampai V28, kemudian ada data mengenai amount dan ada apa time gitu ya. Kita mau gunakan semua ya. Kemudian kita gunakan data testingnya ini untuk prediknya, kemudian skor based on itu. Nah, kalau kita cek di sini datanya ya, jadi teman-teman ini saya akan belajar cara baca akurasi datanya gitu ya. Kalau kita lihat dari skor ini ya, data nggak diapa-apain ya, ini ternyata skornya sudah 0,999 akurasi ya. Jadi seakan-akan data ini bagus banget nih, ya kan? Dia udah 0,99 gitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat ya, ini tadi kalau kita belajar ada recall, ada precision gitu ya. Jadi kalau recall itu kan yang menebak, jadi gini, karena yang kita mau tebak ini satu ya,
berapa dari yang ketangkep ya itu sebagai satu oleh engine dibandingkan dengan keseluruhan yang sebetulnya dia value-nya satu gitu ya. Ini recall. Kalau kita lihat recall-nya, recall yang dia menangkap alert-nya yang satu itu 0,814 ya, atau 81% gitu ya. Dan kemudian yang nolnya artinya ya ini yang tidak alert-nya gitu ya, atau tidak default-nya kalau di sini dia recall-nya 100%, dia bagus ya. Nah, precision-nya ini imbang-imbang lah ya, 196%, 199% ya. Nah, ini ada contoh teman-teman ya. Jadi dari sini ya sebetulnya kita tahu nih bahwa yang kita butuhkan adalah untuk menebak yang satu kan gitu ya. Nah, kita pakai angka recall gitu ya. Jadi angka recall ini kita pakai untuk melihat bahwa oke, recall. Jadi istilahnya atau dengan ketepatan untuk menebak yang satu ini dia di 81% ya. Karena kita nggak perlu nebak yang ini gitu ya. Nah, kita lihat precision. Precisionnya di 96%, artinya yang ditebak sebagai satu oleh mesin itu actualnya memang dia 96% dia memang satu atau alert gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini data imbalance ya, tapi ternyata dengan algoritma tertentu dan bisa jadi kebetulan datanya, bisa jadi karena algoritmanya gitu ya, maka sebetulnya ini udah menghasilkan yang cukup bagus gitu ya. Jadi kalau misalnya kita anggap aja, oke 80% sudah bagus nih, nebak tepat 80% sudah bagus gitu ya. Nah ini apa namanya, case ini sebenarnya juga udah lumayan gitu ya. Kita tahu bahwa yang akurasi yang dilihat akhirnya menjadi recall-nya gitu ya, bukan akurasi secara total yang di bawah ini gitu ya. Nah, kenapa apa namanya kita nggak ngeliat yang di bawah gitu ya? Karena yang kita butuhkan adalah menebak sebetulnya yang satu. Di sini adalah yang default atau yang alert gitu ya kan. Nah, jadi cara yang kita pakai adalah kita lihat recall-nya dari yang satu ini ya, recall dari yang alert ya. Kemudian precision ini adalah kita anggap sebagai cost-nya gitu ya. Artinya kalau nanti saya mau tingkatkan akurasinya di sini gitu ya, misalnya sampai 90%, saya akan harus lihat precision-nya. Ya, contoh misalnya gini, case-nya. Contoh nih, misalnya kita mau menangkap orang itu menyelundupkan barang gitu ya. Misalnya menyelundupkan narkoba gitu ya, narkotika gitu ya. Nah, secara bisnis saya pokoknya sebisa mungkin narkotika nggak lolos, ya kan? Jadi recall-nya harus setinggi mungkin supaya saya bisa tahu ya, saya dapat semua orang yang menyelundupkan narkotika ke Indonesia gitu misalnya ya. Recall-nya harus setinggi mungkin ya. Cuman saya bisa jadi nggak peduli precision-nya. Jadi misalnya sebetulnya orang yang nyelundupin narkoba itu misalnya cuma 10 gitu ya. Yang penting 10-10-nya saya dapat. Walaupun yang saya periksa 1000 orang gitu ya. Ya kan? Nah jadi kalau case-nya memang yang penting saya dapat alert-nya, nggak peduli bahwa saya periksa banyak orang atau nggak peduli banyak false alert. Jadi banyak orang-orang yang sebenarnya dia tidak bawa narkotika, tidak menjual narkotika juga ikut diperiksa gitu ya. Kalau bisnisnya memang begitu, maka kita akan fokus di pokoknya recall-nya setinggi mungkin, precision-nya saya nggak peduli gitu ya. Nah itu contoh itu bisnis bisa seperti itu. Tapi ada kalanya bisnis begini, ada kalanya bisnis kalau saya salah tebak. Jadi contoh kalau kita mau menebak nih apa namanya bahwa alat ini akan rusak atau tidak gitu ya. Kalau alat ini apa namanya kita predik dia akan rusak, maka alatnya harus dibawa misalnya ke lab misalnya contohnya ya, harus dibawa untuk diteliti misalnya begitu ya. Maka dalam bisnis kalau precision saya rendah, maka masalah gitu loh. Contohnya mesin menebak 100 alat misalnya dia bermasalah gitu ya. Ternyata setelah kita bawa ke lab dari 100 yang masalah itu, cuma 2 yang benar-benar masalah gitu loh. Ya kan? Tapi dari 100 cuma 2 yang benar masalah. Nah, artinya bisa jadi recall-nya tinggi, tapi precision-nya rendah. Artinya karena dari 100 ternyata hanya 2 yang benar-benar masalah gitu ya. Tapi 2-nya ini penting gitu ya. Karena apa? Dengan ketangkap 100 ini, yang 2 ini kita bisa preventif.
Cuman masalahnya kebanyakan yang akhirnya diperiksa di lab, sehingga saya rugi waktu, rugi cost, rugi resources gitu ya. Maka kalau case bisnis seperti itu, maka saya harus pantau antara recall dan precisionnya harus sama-sama bagus gitu ya. Nah, dalam case ini tanpa diapa-apain, ternyata recall saya anggap aja 80% sudah bagus dan precisionnya bagus. Artinya 96%, 96,5% yang saya tebak itu apa namanya dia akan default ya atau akan rusak ya atau mungkin dia alert, ternyata 96% betul-betul dia alert gitu ya. Betul-betul dia akan default, betul-betul akan rusak. Ya. Tapi secara recall kita tahu algoritma kita ini hanya menangkap 81% dari yang populasi yang benar-benar sebetulnya dia itu alert atau benar-benar dia itu akan rusak gitu ya. Nah sampai sini mudah-mudahan teman-teman paham ya gitu ya apa cara kita melihatnya, kapan kita menggunakan recall, kapan kita menggunakan precision. Nah next kita akan lihat angka di F measure-nya atau F1-nya ya. Ini F1 measure ya dia 88,3, artinya perbandingan antara recall dan precision cukup imbang gitu ya. Dia 88,3 ya. Jadi caranya kita lihat nih, misalnya kita hafal recall itu artinya dari yang kita tebak akan default atau kita tebak alert, ya ternyata itu mewakili berapa persen dari keseluruhan yang alert. Nah itu adalah namanya recall. Kalau precision dari yang kita tebak alert, ya berapa yang benar-benar alert gitu ya, atau dari yang kita tebak rusak berapa yang benar-benar rusak, itu disebut sebagai precision ya. F1 measure adalah rumus ya atau kalkulasi ya antara recall dengan precision. Jadi kalau ini measure-nya dia cukup tinggi di sini 88%, maka kita anggap baik recall dan precision-nya cukup berimbang gitu ya. Nah, jadi kita nggak ngelihat lagi akurasi. Oke, sekarang secara teori saya mau meningkatkan ini case ini kenapa terjadi karena datanya kebetulan dia sebenarnya tanpa harus dimanipulasi dia sudah menghasilkan sesuatu result yang cukup baik gitu ya. Ya artinya tidak selalu data yang kemudian dia under apa namanya istilahnya imbalance ya, itu hasilnya akan selalu jelek ya, walaupun secara teori dianggap udah pasti jelek gitu ya. Tapi ini ada satu contoh di mana nggak selalu jelek gitu ya, bisa jadi hasilnya juga cukup lumayan. Oke. Next, tapi saya mau tingkatkan ketepatannya ya dari kemampuan menebak yang akan default gitu ya, atau menebak yang satu ini gitu kan, dibanding yang nol yang tidak default ya. Nah, secara teori ada cara yang bisa kita lakukan yang namanya adalah under sampling gitu ya, under sampling ya. Kalau di NIME untuk under sampling dia cukup gampang karena kita bisa tinggal apa namanya ambil apa namanya node namanya equal ini gitu ya, ada equal size sampling ya, otomatis dia akan menyeimbangkan antara data yang apa namanya data yang satu yang default dengan yang non default, dia otomatis dia akan seimbangkan gitu ya. Jadi apa namanya kita pakai yang equal size sampling ya. Caranya udah kita ambil aja node-nya, kelasnya mau kita ambil tadi apa nih kelas ya, kelasnya mau kita tebak dari 01 di sini ya. Kemudian kita pakai contoh di sini adalah pakainya exact sampling, jadi akan sama persis 50-50 gitu ya. Based on ini apa namanya, kemudian baru kita lakukan training testingnya ya. Jadi kita persingkat aja bahwa kemudian dari hasilnya ini kita akan dapat skornya. Ya, teman-teman akan lihat di sini skornya. Ya. Nah, kalau kita lihat dengan cara undersampling ini ya, ternyata pada saat dari hasil testing kita lihat recall-nya meningkat. Tadi dari 80% sekarang menjadi 92,2% gitu ya. Nah, tapi precision-nya dia drop banget. Dia hanya menjadi 7% gitu ya. Precision 7% ya. Nah, cara kita melihatnya tahunya dari mana nih kalau ini, waduh ini harus kita lihat nih. Kita lihat dari F1 measure-nya ya, atau F measure-nya. Ini adalah dia hanya 13,7. Berarti perbandingan antara recall dan precision-nya ini jauh gitu ya. Nah, sekarang apakah ini jelek? Apakah ini bagus gitu ya? Nah, jawabnya tadi secara bisnis. Kalau misalnya secara bisnis saya nggak peduli cost-nya, saya nggak peduli berapa banyak orang yang diperiksa misalnya di imigrasi gitu ya.
Yang penting yang nyelundupin barang ketangkep gitu ya misalnya. Maka algoritma ini atau teknik undersampling ini bisa kita terima gitu ya. Kenapa? Karena goalnya dengan teknik undersampling ini saya sudah bisa meningkatkan tadi dari 82% menjadi 92% ya. Tapi cost-nya naik. Kenapa? Karena untuk menghasilkan saya dapat 92%, sebetulnya yang saya periksa menjadi sangat banyak. Jadi kalau kita bilang ini 7,4%, dari istilahnya dari 100 orang yang saya periksa, sebetulnya hanya 7 orang sebetulnya, misalnya penyelundupnya gitu ya. Tapi karena goal saya yang penting sebanyak mungkin, atau persentasenya sebesar mungkin untuk supaya kita nangkap penyelundup gitu misalnya, maka kita nggak peduli cost-nya. Ya, maka ini kita bisa pakai gitu ya. Teknik yang undersampling. Oke. Next, teknik berikutnya adalah kemudian kita melakukan oversampling, ya. Oversampling tapi dengan cara tadi apa? Tadi kan yang satunya, data yang satu, kelas satunya jauh lebih sedikit daripada yang kelas nolnya gitu ya. Sekarang kita duplikat aja row-nya gitu ya. Jadi oversamplingnya ini saya pakai duplication row gitu ya. Nah tekniknya gimana sih duplication row? Jadi kita kalau di sini tekniknya kita bisa buat satu metanode ya. Teman-teman kan tahu ya kalau cara buat metanode kan simple ya, tinggal beberapa node kemudian kita create jadi metanode, kita kelompokkan gitu ya. Jadi ini metanode-nya isinya sebetulnya apa sih? Kalau kita buka metanode-nya isinya sebenarnya juga gini. Saya cuma punya looping yang sederhana gitu ya. Jadi tadi data sampling kita itu kan ada dua ya, ada yang kelasnya 0, ada yang kelasnya 1. Ini saya ambil yang kelasnya 1 nih ya. Saya split, ada yang kelasnya 1 sama kelasnya 0. Ini kelasnya 1, ini yang kelasnya 0. Nah, kemudian kelasnya 1 saya duplicate. Di sini karena perbandingannya tadi sekitar 201 banding 291 row gitu ya. Jadi sebenarnya 1 banding antara 0 dengan yang 1 itu 291 banding 1 gitu ya. Maka kemudian row yang menghasilkan 1 ini saya duplikat aja. Jadi 291 kali gitu misalnya ya kan. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya di yang atas yang 1 dia ada 390 row ya, di yang 0 dia ada 113.000. Maka yang atasnya saya kali aja 291 kali, saya duplikat 291 kali. Sehingga pada saat nanti kita concat gitu ya, yang jumlahnya dia menjadi 2 kali lipat ya. Kalau kita lihat ini kan 390, di sininya 113.000 ya. Yang 390-nya kita jadikan juga sekitar 113.000. Jadi 2 kali lipat nih. Ya kan, jadi 226 gitu ya kalau kita lihat di sini, maka dia jadi sekitar 226 227 ya, karena kita 291 kali lipat gitu ya. Nah, ini gunanya apa? Supaya dia bisa balance datanya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, setelah kita balancekan datanya dengan cara duplikasi, ya kan. Nah, kemudian saya prosesnya sama nih, planning testing ya. Kemudian kita langsung lihat resultnya ya. Dari skornya, ya, akurasinya. Nah, di case ini kalau kita lihat ya, di case ini satu recall-nya naik ya. Tadi aslinya dia sebelum dengan teknik ini dia 82%, sekarang jadi 85% ya. Sementara precision-nya juga cukup bagus. Dia 93% gitu ya. Nah, F1 score-nya atau F-measure-nya dia bagus 89. Jadi artinya apa misalnya? Oke, kalau teknik saya tadi gini, saya mau meningkatkan recall. Jadi saya mau meningkatkan keakuratan sistem saya, tapi saya nggak mau cost-nya kegedean gitu ya. Misalnya cost-nya itu maksudnya saya nggak mau salah periksa, saya nggak mau salah alert ya. Maka teknik ini untuk case itu menjadi lebih baik daripada teknik yang di atas. Ya, karena di atas nih walaupun dia meningkatkan, ada yang di atas ini kan walaupun dia meningkatkan menjadi 92%, tapi precision-nya atau cost-nya menjadi sangat tinggi. Jadi false alert-nya menjadi dia banyak gitu ya. Kalau di sini pakai teknik yang kita oversampling, kita duplikasi, maka precision-nya masih di 93%. Jadi saya anggap ya, dari 100 orang yang diperiksa, 93% betul ya, dia default, atau betul dia penyelundup, atau betul alat ini rusak gitu ya. Ini precision-nya, recall-nya meningkat. Oke, sekarang
teknik yang lain. Oke, kita pakai oversampling juga gitu ya. Cuman saya nggak mau duplicate row ya. Nah, ini hanya bisa dilakukan kalau variabel kita itu kalau duplicate row kan variabelnya nggak peduli ya. Dia mau integer, mau dia kemudian string ya. Tapi kalau variabelnya misalnya dia itu desimal atau dia double gitu ya, maka kita bisa menggunakan teknik yang namanya smoother. Ya, smoother itu teknik oversampling tapi otomatis gitu ya, karena kita hanya akan mengenerate data misalnya gini tadinya, datanya itu 1,1, maka kita akan generate jadi 1,11, 1,12, 1,13 dan seterusnya gitu ya. Yang artinya secara cluster dia nempel dengan data asli ya, cuman cara kita mensintesis data adalah menggunakan algoritma smoother ini. Smoother sama nih caranya, kita tinggal ambil aja di sini misalnya. Ya, ada teknik yang umum namanya smoother ini ya, tinggal diambil ya, kemudian di smoother ini kita akan set ya bahwa tadi yang kita ambil kelas ya, kita akan menggunakan nearest neighbor-nya adalah 5 ya misalnya gitu ya, dan oversample dari minority class. Jadi tadi yang kelas yang 1 dia yang undersampling akan kita atau yang dia minority akan kita oversampling gitu ya, bukan undersampling, yang minority akan kita oversample gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, dengan teknik ini sama nih. Jadi misalnya tadinya perbandingan datanya kan untuk yang partitioning ya, ini kan dari yang training testing tadi kan 113.000 banding 390 gitu ya. Dengan teknik smoother ini ya kan, maka dia totalnya jadi 2 kali lipat ya, jadi 227. Karena apa? Yang kelas satunya itu otomatis dia di oversampling sama dia. Tapi oversamplingnya bukan duplicate row ya. Kalau tadi kan yang di atas ini dia duplicate row-nya sama persis ya kan. Jadi tadi ada 390 row masing-masing, kemudian diduplikat sebanyak 200. Kalau tadi yang teknik kita di sini kan masing-masing tadi kita duplikat sebanyak 291 kali gitu ya. Nah, kalau di sini ini kita akan buat datanya itu hanya mirip-mirip aja sebenarnya, tapi cuman bisa dari 1,11 jadi 1,111, 1,112, 1,113 gitu ya, dan seterusnya kita buat di sekitar-sekitarnya. Nah, ini berguna untuk kalau misalnya datanya adalah double, ya karena kita bisa main di koma-komanya gitu ya. Ini untuk variabel yang banyak menjadi lebih simple gitu ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya, ini sama setelah diduplikat, kita lihat hasilnya ya. Hasilnya, ini precision-nya, recall-nya dia 88 ya, precision-nya dia 86% gitu ya. Artinya recall-nya meningkat nih dari 82 dia jadi 88, cuman precision-nya dibanding yang di atas ini dia turun. Karena di atas ini tadi 8593 gitu ya. Yang di sini adalah 88, precision-nya 86% gitu ya. Nah, untuk case ini gitu ya, kita lihat lagi, mana yang akan kita ambil di teknik yang di atas atau yang di bawah. Nah, sekali lagi tergantung dari bisnis kita. Kalau bisnis kita mengatakan gini, oke, dari 100 orang yang diperiksa, ternyata hanya 86% betul gitu ya. Sekitar 13% atau 14% ini salah gitu ya. Tapi nggak apa-apa nih gitu ya. Yang penting kita meningkatkan recall. Maka kita akan pilih teknik yang di bawah ini. Gitu ya. Nah, jadi gini, walaupun secara teori gitu ya dikatakan bahwa kalau atau imbalance itu berpotensi gitu ya, jadi berpotensi tidak selalu ya, berpotensi menyebabkan akurasinya itu menjadi bias gitu ya. Jadi akurasinya seakan-akan tinggi, padahal sebetulnya kemampuan dia menebak alertnya rendah gitu ya. Nah, tapi pada kenyataannya satu dengan data ini kita lihat tidak selalu begitu gitu ya, tidak selalu begitu. Nah, tapi kalau kita tetap mau improve, bisa nggak sih teori tadi dipakai gitu ya? Teori tadi dipakai untuk yang undersampling, oversampling, bisa ya. Ini terbukti di sini caranya. Cuman apakah kita akan pilih yang undersampling atau yang oversampling dengan tadi duplikat data, atau dengan oversampling yang pakai algoritma smoother ini, sekali lagi bergantung dengan bisnis kita gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman nggak bingung ya. Ini caranya, ini mana yang dipilih ya. Jadi tergantung kondisi bisnisnya ya. Kalau kondisi bisnisnya misalnya ini protection, jangan sampai ada yang lolos, maka sebetulnya yang kita pilih adalah yang penting recall-nya tinggi, masalah precision rendah soal lain gitu ya. Kenapa? Karena yang penting jangan sampai ada yang
alert yang nggak ketangkep misalnya ya. Oke, kita bisa pilih yang memang skornya, recall-nya setinggi mungkin, kita nggak terlalu peduli apa namanya precision-nya. Tapi kalau cost menjadi ini, dari yang diperiksa ya jangan dari 100 yang diperiksa ternyata cuma 3 dong yang betul gitu ya. Walaupun ketangkepnya bagus, maka kita harus cari yang memang recall-nya pun recall-nya cukup acceptable, tapi precision-nya tinggi ya. Ini adalah contoh yang pertama gitu ya teman-teman ya. Jadi kenapa ini perlu disampaikan? Karena ada perbedaan gitu ya antara teori dengan kenyataan di lapangan ya. Ini adalah salah satu contohnya. Jadi mudah-mudahan based on ini teman-teman menjadi cukup paham gitu ya bahwa kita makainya ini harus sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Oke, kita akan coba lihat di case yang lain ya, ada teknik. Jadi kalau tadi teman-teman lihat kan approach-nya bisa macam-macam gitu ya. Jadi yang kedua bisa jadi menggunakan domain spesifik teknik kan gitu ya. Jadi artinya saya akan gunakan sampling teknik ya, tapi saya akan combine dengan domain spesifik teknik ya kan gitu ya. Nah, ini contoh dari case yang kedua gitu ya. Jadi ini case-nya sama nih, walaupun datanya agak sedikit beda ya, tapi datanya sama-sama credit card lah gitu ya. Datanya sama-sama apa namanya credit card gitu ya. Ini sama nih kita apa namanya kalau ini apa namanya number to stringnya karena kelasnya 01 kan, jadi cuman kita jadikan dia apa string ya dari number ya, kemudian kita partitioning sama persis nih. Nah, cuman sekarang ini ya saya mau memutuskannya itu based on cost gitu ya. Kenapa? Karena bisnis saya ya ini ada cost ya, jadi bisnis saya itu begini, kita open dulu ya. Bisnis saya setiap kali kan kita lihat yang satu itu kita anggap aja fraud gitu ya, tidak ada amount dari fraudnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat bisnis saya itu ya, ini cara ini gini, dia ada fraud ya, dia ada apa, dia ada amount ya, kemudian kalau satu ini kita anggap ini akan menimbulkan beban untuk kita ya, sehingga akhirnya kita akan ambil dia hanya yang fraud saja, atau ini kita ambil hanya yang apa datanya kita ambil row 1 di sini, kelas terserah nih cara filternya gimana, kita hanya ambil yang fraud aja gitu ya. Kemudian fraudnya ini kita kasih value nih ya kan, bahwa dia value-nya dia 5 gitu misalnya gitu ya. Ya kemudian based on ini saya mau hitung gitu ya. Jadi untuk setiap fraud dia akan selalu ada bobotnya gitu ya misalnya ya. Nanti kalau teman-teman yang kurang paham nggak apa-apa, nanti apa namanya coba dilihat kembali aja, sudah saya share ininya gitu ya. Jadi gunanya apa sih? Saya punya parameter yang nanti akan dihitung, calculate cost. Jadi kalau teman-teman lihat calculate cost di sini, ini sebenarnya intinya saya cuma pembobotan. Jadi kalau contoh ini kita pakai cost reduction, kita mau dapat ada satu value gitu ya. Ini cost-nya berapa. Jadi istilah dengan algoritma seperti ini, kita menebak 01, cost itu adalah kerugian kita gitu ya. Jadi kerugiannya itu berapa yang timbul dan berapa yang sudah berhasil kita reduction. Jadi artinya kalau di sini, oke, cost of modelnya 7.600 gitu ya. Tapi sebetulnya 7.600 ini setelah kita berhasil melakukan reduction, artinya berhasil mengurangi impact-nya sejauh 41,9% atau 42% gitu ya. Nah, jadi sekarang saya intinya cuma mau buat apa namanya penentuan model saya itu based on ada cost calculation gitu ya. Nah, ini case-nya sama gitu ya. Jadi, tapi algoritmanya kita pakai yang berbeda. Jadi yang sebelumnya saya pakai XGBoost ya, ini algoritmanya kita pakai algoritma lain ya, logistic regression gitu ya. Jadi tekniknya yang satu itu apa adanya gitu ya. Yang kedua tekniknya kita menggunakan oversampling ya, menggunakan smoother gitu ya. Cuman bedanya apa? Smoothernya ini kita ada dua approach. Yang approach yang satu ya, yang di sini ini apa adanya. Nah, approach yang kedua, ini kita lakukan satu revisi gitu ya. Atau kalau kita lihat di sini dia ada tiga skenario. Jadi satu training ya dari unbalanced data. Unbalanced data kita biarin aja, atau imbalance ya kita biarin aja. Kita lakukan apa adanya. Yang kedua, trainingnya kita menggunakan oversample, menggunakan tadi algoritma smoother. Yang penting datanya balance gitu ya. Yang ketiga, kita sama nih menggunakan oversample pakai smoother. Datanya yang penting balance, dan kita ada correcting predicted class possibility. Kenapa saya bisa lakukan correcting? Karena saya paham bisnisnya gitu ya.
Jadi contohnya ini correctingnya adalah yang note di sini ya. Jadi anggap aja bahwa ini ada satu note yang kita pakai untuk mengkorek hasil dari learning dan testingnya si siapa namanya logistic regression, karena saya tahu bisnisnya ya. Atau kalau di sini ini untuk penyederhanaan case-nya seakan-akan kita buat aja satu satu proses ya, yang intinya sebetulnya di proses ini saya cuman karena saya punya pemahaman ya, kalau kelasnya kelas 1 gitu ya, kelasnya sama dengan 1, corrected-nya ya lebih besar daripada 0,5 ya, maka ini saya jadikan skornya 1 ya kan, sisanya 0. Kenapa? Kita kelasnya kan 0 dan 1 gitu ya, saya corrected lah gitu ya, artinya karena saya punya capability untuk mengkorek memperbaiki algoritmanya, karena saya paham bisnis gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dari tiga-tiganya ini ya kan, maka kita langsung lihat aja dari calculated cost-nya. Jadi penentuan kita menggunakan approach yang mana based on cost yang sudah kita set. Nah, jadi kalau dari sini dengan gampang ini, result yang pertama ya, kalau kita lihat ya dari cara yang pertama ini, cost-nya itu 7.600. Artinya apa? 7.600 itu dari 100% saya hanya bisa handle 41% cost reduction-nya, sehingga artinya cost-nya masih 7.600. Nah, ini approach yang pertama gitu ya. Dengan rumus yang sama ya pembuatan cost-nya gitu ya. Nah, yang kedua tekniknya, saya bisa lakukan cost reduction 63,6% ya, sehingga sekarang cost saya tinggal 4,4700 ya, atau kerugian saya tinggal 4.700 ya, dengan teknik yang kedua ya. Dengan teknik yang ketiga, ternyata saya bisa lakukan cost reduction 75% lebih gitu ya, sehingga sekarang cost saya atau kerugian saya tinggal 3.200 ya. Jadi ini kalau real case-nya contohnya begini. Kalau setiap kali ada ada sebetulnya alert yang lolos gitu ya, atau ada satu kejadian yang harusnya kita tahu tapi ternyata lolos, itu kemudian menimbulkan cost tambahan gitu ya, misalnya ya, cost tambahan. Kenapa cost tambahan? Contohnya gini, ya karena tahunya belakangan kita nggak bisa preventif ya, kita kuratif gitu ya. Nah, kalau kita kuratif artinya apa? Maka cost-nya nambah, contohnya begitu ya. Nah, ini bisa dipakai nanti kalau untuk di PAMA adalah case-case seperti itu. Nah, jadi dengan begini kita tahu nih bahwa kita akan gunakan cara yang ketiga gitu ya. Jadi cara ketiga itu apa? Oversampling yang kita lakukan ya kan, dengan tadi smoother, tapi kemudian expertise saya gitu misalnya ya di bisnis gitu ya, itu terbukti akhirnya bisa mengimprove algoritmanya gitu kan, karena itu cost-nya akhirnya saya pakai gitu ya. Kenapa? Karena saya ahli di domain bisnis ini, saya bisa memberikan improvement ya kepada proses dari machine learning kita gitu ya, based on pengalaman saya ya sebagai orang yang ahli di bisnis ini gitu ya. Dan dengan teknik ini ternyata akhirnya kita bisa melakukan cost reduction lebih baik ya, sehingga akhirnya kerugian kita menjadi lebih kecil ya dibanding kalau kita tidak menggunakan teknik ini gitu ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah beberapa teknik ya yang kita pakai. Saya yakin gini ya, yang penting teman-teman tahu dulu bahwa teknik ini ada gitu ya, dan ini useful nanti di bisnis. Nah, kalau masalah kemudian teman-teman belum, aduh saya nggak hafal, saya terlalu cepat, atau kemudian karena saya nggak hands on, saya nggak terlalu nangkep ya, tapi paling nggak kita sudah punya experience bahwa ada teknik seperti ini yang bisa kita gunakan gitu ya. Nah, caranya adalah, oke, teman-teman pelajari lagi yang sudah disampaikan, yang sudah saya sampaikan sampai pertemuan ke-11 ini, karena ini menjadi sangat basic ya untuk bisnis data scientist gitu ya. Teman-teman pelajari lagi ya, supaya paling nggak lebih paham gitu ya. Nah, karena untuk yang next-nya ya, ini kita harus sudah belajar sesuatu yang memang sudah lebih advance ya. Cuman yang basic ya ini teman-teman setidaknya harus cukup paham, walaupun mungkin nggak perlu 100% fasih gitu ya. Yang penting saya udah pernah tahu teknik ini, saya bisa contoh dan sebagainya. Segala materi sudah saya upload dari pertemuan pertama dan ke-11 di Google Drive kita gitu ya. Oke. Nah, untuk hari ini materi kita sampai sini ya.